Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi Hari Minggu Palma di Gereja Santo Barnabas, Paroki Pamulang. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman minggu ini. Pengumuman perkawinan akan menikah secara Katolik diumumkan untuk yang kedua kali. Fransiskus Asisi Arvito Adi Nugroho dari lingkungan Gria Jakarta, Santa Maria Magdalena akan menikah dengan Elizabeth Syalendrastuti Susanti dari Paroki Serang, Gereja Kristus Raja. Yani Yohana Purba dari lingkungan Kedaung, Santo Benediktus I akan menikah dengan Alexander Ignatius Sitepu dari Paroki Padang Bulan, Gereja Santo Fransiskus Asisi Medan. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan nikah calon pengantin tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Jadwal Pekan Suci sebagai berikut. Kamis Putih 28 Maret. Misa pertama pukul 13. Misa kedua pukul 17 bersama UBK. Misa ketiga pukul 21.30 dilanjutkan dengan tuguran. Misa dibabakan pukul 19. Jumat Agung 29 Maret. Novena Kerahiman Ilahi pukul 6.30. Jalan Salib pukul 7. Tablo pukul 7.45. Ibadat pertama pukul 12 bersama UBK. Ibadat kedua pukul 17. Ibadat ketiga pukul 21. Ibadat dibabakan pukul 15. Vigili Paskah 30 Maret. Novena Kerahiman Ilahi pukul 12.30. Misa pertama pukul 13 bersama UBK. Misa kedua pukul 18. Misa ketiga pukul 22. Misa dibabakan pukul 17. Minggu Paskah 31 Maret. Novena Kerahiman Ilahi pukul 6.30. Misa pertama pukul 7. Misa kedua pukul 10 bersama BIA, BIR, dan UBK. Misa dibabakan pukul 7. Informasi dari Panitia Paskah. Dana partisipasi lingkungan akan berakhir pada tanggal 24 Maret. Demi kelancaran dan ketertiban selama Pekan Suci, umat dimohon memperhatikan hal-hal berikut. Umat wajib mengikuti arahan para petugas pada saat datang dan keluar dari area gereja. Dihimbau untuk tidak membawa tas yang berukuran besar atau berisikan barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan misa atau ibadat. Bagi umat yang membawa mobil, mohon tidak mengaktifkan rem tangan, dan umat yang membawa motor, mohon tidak mengunci stang. Hadir tepat waktu dan demi mengurangi kepadatan kendaraan, mohon umat mengajak teman satu lingkungan untuk berangkat dalam satu mobil. Bersedia mengikuti prosedur pemeriksaan sebelum memasuki area gereja. Mohon untuk tidak parkir di depan rumah warga. Denah dan arah parkir mobil atau motor dapat dilihat di mading gereja atau di pengumuman yang sudah disebar di lingkungan. Daftar pemenang lomba mencari telur, menghias telur, dan mewarnai dapat dilihat di mading gereja. Saat ini gereja sudah memiliki kapel adorasi abadi yang dibuka selama 24 jam. Bagi umat yang ingin berdoa, dipersilahkan untuk datang. Penerimaan kolekte Sabtu Minggu 16-17 Maret 2024. Kolekte pertama di gereja sebesar 31,3 juta. Babakan 2,6 juta.
Kolekte kedua untuk operasional gereja 28,7 juta. Babakan 2,2 juta. Parkir 4,1 juta. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mohon perhatian untuk pemberitahuan berikut. Demi ketertiban bersama, dimohon umat mengikuti arahan petugas. Penerimaan berkat untuk anak-anak akan diberikan bersamaan dengan komuni oleh prodiakon atau pastor. Mari kita ciptakan suasana perayaan Ekaristi yang hikmat dengan menonaktifkan semua alat komunikasi selama perayaan Ekaristi berlangsung. Intensi dalam misa ini, kita berdoa bersama keluarga yang hadir dalam misa ini atas ulang tahun ke-65 tahun Ibu Yosepin Utami Hendrarini yang berulang tahun pada 17 Maret yang lalu. Semoga Roh Kudus senantiasa menyertai sisa hidupnya. Terpujilah Putra Daud, lah Dia yang datang dalam nama. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai Al-Masih, sebagai Raja dan Penebus kita, dengan mengimani bahwa kerajaan Kristus nyata nanti pada akhir zaman. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh yang terkasih, Pastor Petrus Cipto Nugroho SCY. Hosana, tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Sekarang, marilah kita berdiri dan menghadap ke area pintu belakang gereja. Kita ungkapkan rasa hormat dan pujian dengan menyanyikan lagu pembuka, Segala Hormat Bakti, dari puji syukur nomor 494. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yaitu kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan mereka dan mengikuti dari belakang sambil berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Hari ini kita merayakan Minggu Palma, di mana Tuhan memasuki kota Yerusalem. Dieluk-elukan banyak orang. Semua orang bersukacita. Semua orang bergembira karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi apa yang terjadi setelah penyaliban? Di manakah khalayak rame dan orang-orang itu? Berapa yang setia dan berapa yang mengikuti dia? Bahkan dari antara murid pun ada yang mengkhianati, bahkan menyangkal Tuhan. Maka ini juga menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Semoga perayaan Minggu Palma yang banyak dipadati oleh umat ini tetap konsisten setelah sampai peristiwa penyaliban. Umat tetap hadir merayakan perayaan Ekaristi seperti ini. Jangan sampai seperti khalayak rame yang mengawali dengan sukacita, dengan gegap gembira. Setelah itu, ketika Tuhan disalibkan, mereka satu persatu pergi. Bahkan mereka menyangkal, menolak, dan juga menjauhi Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, semoga perayaan Minggu Palma ini menjadi niat kita bersama untuk terus mengeluh-elukan Tuhan sampai selamanya. Dalam diri kita harus membangun komitmen yang kuat dan juga demi perkembangan paroki dan juga gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyontoh khalayak di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita berharap dalam damai.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku.
Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat, serta para anggota Magama lainnya mengadakan perundingan.
Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah, betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Pilatus sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun, imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati banyak orang itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana, tempat kediaman gubernur, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi!" Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi, ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang itu, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan Yesus dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya."
Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berselurah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. bergegaslah seorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan lihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menghembuskan napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri menghadap Yesus, melihatnya menebuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, Sungguh, orang ini anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang berkah dalam. Apakah seluruh umat yang hadir ini semuanya umat paroki Barnabas atau ada paroki tetangga? Yang dari paroki luar Barnabas siapa? Ada? Yang umat paroki luar Barnabas silakan angkat tangan. Oh, cukup banyak. Selamat datang di paroki Barnabas. Minggu-minggu depan ajak teman-teman yang lain. Jangan takut parkirnya kurang parkir. Kami akan upayakan kalau perlu parkirnya ditingkat supaya nggak kesulitan umatnya untuk mencari tempat parkir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita merenungkan bacaan hari ini, Yesus itu sungguh pribadi yang gila. Yesus pribadi seperti Yesus itu juga diperlukan untuk situasi saat ini. Gereja itu akan maju, gereja akan hebat. Kalau dalam gereja Katolik ada orang-orang yang boleh dikatakan dalam tanda kutip gila seperti Yesus. Dia rela dirinya dicaci maki, dia rela difitnah, dia rela dibenci, dia rela dirinya ditolak, bahkan dirinya rela untuk disalibkan. Yang lain berada dalam zona nyaman, dia selalu berada dalam zona berisiko. Yang lainnya gila dipuji, dia dicaci maki. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah melakukan sebuah kebenaran, melakukan perubahan-perubahan pada waktu itu. Bagaimana Yesus mengajak merubah mentalitas pada zamannya, mengajak orang untuk sungguh-sungguh memiliki masa depan dan harapan yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu, meskipun hal baik,
menyelamatkan banyak orang, menyembuhkan, mengajar, membawa perubahan-perubahan dalam hidup bermasyarakat. Tetapi apakah yang dilakukan Yesus akan diterima begitu saja? Kenyataannya tidak. Justru Yesus diamat-amati, dicari-cari kesalahannya. Dan siapa yang mencari-cari itu? Ternyata bukan khalayak ramai itu. Yang menyalibkan Yesus, yang mengamat-amati itu adalah imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itulah yang akhirnya menyalibkan. Tadi bagaimana difitnah, tuduhan-tuduhan. Saudara-saudari, apakah kita juga berani meneladan seperti Yesus untuk menegakkan serta membawa perubahan dan kemajuan dalam hidup bergereja, dalam hidup bermasyarakat? Apakah kita sungguh berani seperti Dia? Berani menanggung risiko, penolakan, dibenci, dicaci maki? Atau justru kita sebaliknya, kita mencari rasa aman di balik semuanya itu? Kalau kita semua hanya ingin mencari rasa aman di balik semuanya itu, gereja kapan akan maju? Gereja kapan akan berkembang? Gereja butuh orang hebat. Gereja butuh orang yang berani. Gereja membutuhkan pembaruan-pembaruan dalam hidup. Kendati hal itu tidak mudah, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi seperti Kristus yang membawa pembaruan dalam hidup. Kendati harus ditolak, dicaci maki, bahkan disalibkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kita, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda oleh kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa mencurahi kita semangat Yesus agar dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Bagi wujud pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih,
Lindungilah seluruh umat-Mu paroki Pamulang ini dan juga seluruh umat-Mu yang hadir dalam perayaan Karisti ini. Semoga Engkau menganugerahi damai sejahtera serta rahmat-rahmat khusus yang mereka butuhkan. Demi Kristus pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, indahkanlah persembahan umat-Mu bersama persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu. Semoga bersama persembahan ini pula Engkau berkenan mendampingi serta melindungi kami, demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat, kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan, kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, secara khusus umat-Mu dari Paroki Pamulang, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk panitia Paskah tahun ini. Semoga seluruh panitia dianugerahi rahmat kesehatan serta dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putramu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing, dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Silakan duduk. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang bertugas pada siang hari ini, para mesdinar, lektor, lektris, pemazmur, organis, kelompok kur, lingkungan Maria Ratu Damai. Apa? Wilayah 1. Tepuk tangan untuk wilayah 1. Dan juga para prodiakon, prodiakones, petugas tata laksana, tim keuangan, tim kesehatan, pasio, dan juga terima kasih kepada seluruh umat atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Semoga berkat pelayanan dan doa-doa dari Bapak Ibu membuahkan rahmat keselamatan bagi kita semua. Dari sekian umat yang hadir ini, umat paroki Barnabas yang baru pertama kali datang siapa? Kalau baru pertama kali datang, selamat datang di gereja kita. Karena kemarin saya ketemu dengan beberapa orang, saya tanya ini dari paroki mana? Oh, saya dari paroki Cilandak Romo. Ini dari paroki Kedoya. Ini dari paroki Barnabas Romo. Loh, kok saya nggak pernah lihat ke gerejanya kemana? Saya jarang ke gereja Barnabas Romo. Gerejanya itu panas kalau misa lama. Siapa bilang sekarang umat ke gereja aja bawa selimut kok, saya bilang. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau mengajak kepada kita semua, ya inilah paroki kita, gereja kita. Maka kami selalu mengharapkan, mari membuat gereja kita ini menjadi gereja yang hidup, gereja yang banyak kegiatan, gereja yang terus berkarya, gereja yang terus berbenah, dan gereja yang terus memperbarui diri ke arah yang lebih baik. Maka sekali lagi terima kasih kepada seluruh umat atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, di bawah ada kapel adorasi abadi. Silahkan Bapak Ibu yang mau berdoa, kapel dibuka 24 jam. Maka silahkan visitasi, silahkan mengunjungi, silahkan bersembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Beberapa hal akan kami benahi untuk menjadi tempat doa yang semakin layak, termasuk tulisan dan lain sebagainya, karena masih dalam proses pemesanan dan juga monstran sumbangan dari umat.
belum datang, jadi kita menggunakan yang kita miliki terlebih dahulu, nanti akan diganti yang lebih besar. Demikian pengumuman Bapak Ibu, marilah mempersiapkan hati, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, niat-niat baik, dan juga perjalanan saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah membawa damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Sabda